Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholliyan ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, melahirkan seorang bayi merupakan tugas suci seorang wanita, seorang ibu. Ibu merupakan orang tua bagi kita yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah penyebab kita berada di dunia. Makanya dalam istilah agama itu disebutkan kita itu diciptakan oleh Allah, tapi perantaranya kehidupan kita itu lewat seorang ibu. Makanya Allah itu ridho terhadap seorang anak tergantung kepada ridho kedua orang tuanya, dan Allah itu murka terhadap seorang anak tergantung kepada murka kedua orang tuanya. Akan dalam suatu hadis itu pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pantas untuk saya hormati? Yang paling pantas untuk saya hormati." "Ya Rasul, siapa orang yang paling pantas untuk saya hormati?" Rasul itu menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasul?" Rasul itu bilang, "Ibumu." Setelah ketiga, sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasul?" Rasul bilang, "Ibumu." Setelah 3 kali bilang ibu, kemudian Rasul itu bilang, "Kepada siapa lagi ya Rasul?" Kemudian keempat, Rasul itu bersabda, "Bapakmu." Jadi ibu, bapak. Itu menandakan bahwa seorang wanita ini adalah merupakan orang tua yang sangat berjasa bagi kita sekalian, sehingga kita dihidupkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, tapi perantara seorang ibu. Melahirkan adalah tugas suci seorang ibu. Kadang dari sayangnya terhadap seorang bayi, seorang ibu sampai bermohon kepada Allah agar kalau memang bayinya itu tidak mau diselamatkan, maka wanita yang melahirkan itu bermohon kepada Allah agar bayinya selamat, sementara dia meskipun meninggal tidak apa-apa. Itu dari sayangnya seorang ibu terhadap seorang bayi. Dalam hal ini saya akan memberikan sebuah cara, memberikan sebuah tip khusus pada kaum wanita atau keluarga dari wanita itu yang sudah hamil tua, yang mau melahirkan agar digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, cara ini harus dilaksanakan oleh keluarga. Jadi tidak mungkin seorang ibu itu melaksanakan sendiri, karena pada waktu itu seorang wanita itu sudah dalam masa-masa persalinan yang tentu tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan yang saya ajarkan ini. Katakanlah seorang suami, kalau punya istri mau melahirkan agar digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya itu mudah. Ambil daun sirih sebanyak 3 lembar. Ingat, daun sirih sebanyak 3 lembar. Kemudian setelah ambil daun sirih sebanyak 3 lembar, ambil air 1 gelas. Ambil daun sirih 3 lembar. Setelah selesai, daun sirih itu dimasukkan ke dalam air. Yang 3 lembar itu dimasukkan ke dalam air. Kemudian suami itu ambil air wudhu, baca Fatihah 1 kali. Ingat, baca Fatihah 1 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suami itu baca Al-Quran 1 surat aja. Suratnya itu adalah surat An-Nahl. Ya, ingat, baca ayat Al-Quran surat An-Nahl. Ya, ayatnya itu ayat 78. Ingat, surat An-Nahl ayat 78. Dibaca 1 kali aja dengan khusyuk. Saya kasih contoh bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini maknanya sudah cocok. Wallahu, adapun Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kepada kamu sekalian,
min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan, dan menjadikan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Laki-laki suami itu baca surat An-Nahl ayat 78. Bacanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Satu kali. Tidak usah ditiupkan pada sirih yang ada dalam air, tidak usah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-A'raf. Ingat, surat Al-A'raf ayat 172. Ini ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Bacanya begini, satu kali juga. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca tadi, kemudian baca ini satu kali, sama, satu kali. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa kalau kita punya istri pengen cepat lahir harus baca ayat ini? Karena begini, dalam ayat ini tuh dijelaskan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah itu mengambil atau melahirkan anak-anak keturunan Nabi Adam. Dari mana? Min duhurihim, dari perut anak keturunan Adam, yaitu perut seorang ibu. Jadi ketika Allah mau melahirkan seorang bayi dari seorang ibu, itu begitu Allah mau melahirkan, tidak akan dipindah dari alam rahim ke alam dunia, kecuali bayi yang ada dalam perut itu didatangi malaikat dulu. Didatangi malaikat, ditanyakan oleh malaikat satu pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Ini ayat seterusnya. Alastu bi rabbikum. Apakah kamu mau bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bayi itu ditanyakan dengan malaikat, apakah kamu mau bertuhan kepada Allah? Atau apakah kamu mau Allah itu menjadi Tuhanmu? Kalau bayi itu menjawab dengan jawaban bala syahidna, iya malaikat, saya mau bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjawab seperti itu, maka bayi itu akan dilahirkan atau dipindahkan dari alam rahim ke alam dunia. Untuk itu baca ayat ini satu kali. Surat Al-A'raf ayat 172. Bacanya, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi baca dua ayat ini. Yang tadi itu, kemudian yang kedua, yang ini. Yang pertama baca surat An-Nahl ayat 78, kemudian yang kedua baca surat Al-A'raf ayat 172. Setelah itu, setelah membaca dua ayat yang berbeda tadi ini, kita ambil sirih. Ambil sirih 3 lembar yang ada dalam gelas yang sudah dikasih air, kita ambil. Kita berdoa kepada Allah. Kita baca doa ini sebanyak 3 kali. Sesuai dengan sirih. Sirih kan 3 itu. Kita baca. Kita ambil. Langsung kita ambil 3 sirih itu. Kita pegang. Kemudian kita bacakan. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal maulud ukhruj bi'idzni rabbikal ma'bud. Kita tiupkan pada sirih yang pertama. Kita balik, kita ambil satunya lagi. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal maulud ukhruj bi'idzni rabbikal ma'bud. Kita ambil satunya lagi. Kita doakan yang terakhir. Ya ayyuhal maulud ukhruj bi'idzni rabbikal ma'bud. Itu maknanya, ya ayyuhal maulud, wahai bayi yang akan lahir, ukhruj, keluarlah kamu dari perut ibumu, bi'idzni rabbikal ma'bud, dengan izin Tuhanmu, yaitu izin Allah, dengan izin Allah, dat yang pantas untuk disembah. Setelah kita bacakan sebanyak
3 kali, tidak usah ditumbuk, tidak usah, langsung sirih itu dioleskan di perut wanita yang hamil itu. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi kemudahan, kegampangan dalam melaksanakan persalinan, melahirkan seorang bayi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.